Pun materinya. 1. Interaksi sosial. 2. Komunikasi. 3. Sosialisasi. 4. Institusi sosial. 5. Dinamika sosial. Baiklah kita masuk materi yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok dan suatu kelompok dengan kelompok lain. Yang di dalamnya terdapat proses respon terhadap tindakan orang lain tersebut yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Syarat interaksi sosial dapat terjadi yaitu harus ada kontak sosial dan komunikasi. Dalam proses interaksi sosial, terdapat ciri-ciri interaksi sosial yang dibagi menjadi 4 yaitu 1. Ada pelaku sosial yang harus lebih dari satu individu. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila ada lebih dari satu individu. 2. Dalam interaksi terdapat proses komunikasi antar pelaku sosial yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat maupun gerakan tubuh atau gestur. 3. Memiliki dimensi waktu seperti masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini menjelaskan bahwa proses interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, masa kini dan bahkan masa yang akan datang. 4. Memiliki maksud atau tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan interaksi sosial. Adapun jenis interaksi sosial ada 4 yaitu, interaksi antar individu, antar kelompok, antara individu dengan kelompok, serta interaksi antara kelompok dan individu. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2, yaitu, 1. Bentuk asosiatif, ialah bentuk interaksi sosial yang memiliki hasil respon yang baik atau positif. Interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi dan asimilasi. 2. Bentuk disosiatif, ialah bentuk interaksi yang memiliki hasil respon tidak bagus atau negatif yang menyebabkan perpecahan seperti pertentangan, pertikaian, oposisi, konflik dan kontravensi. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial antara lain, 1. Faktor dari dalam diri seseorang antara lain, dorongan kodrati sebagai makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kecerdasan pribadi yaitu kecerdasan dalam mengelola hubungan dengan orang lain. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan, dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain seperti imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, dan simpati. 2. Faktor dari luar individu, interaksi sosial selalu terjadi karena ada aksi dan reaksi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kontak sosial diartikan sebagai sebuah hubungan satu individu ke individu lainnya yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dimulai dengan adanya saling respon meskipun tidak ada kontak fisik. Misalnya berbicara dengan bertatap muka, berbicara melalui telepon, SMS, WA, video call dan lain-lain. Kontak terjadi tidak melulu dengan sentuhan. Proses kontak sosial dibagi menjadi 2 jenis yaitu kontak sosial primer atau kontak sosial langsung, dan kontak sosial sekunder atau kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial primer adalah hubungan timbal balik baik antar individu maupun antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi dengan adanya bantuan perantara. Contoh komunikasi menggunakan HP atau Android. Kontak sosial memiliki sifat positif dan negatif. Yang positif mengarah pada suatu kerjasama, yang negatif mengarah pada suatu konflik, pertentangan, atau perselisihan. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik itu sebuah gagasan, ide dan pesan dari satu individu ke individu lainnya untuk saling mempengaruhi. Proses komunikasi dapat terjadi dengan 2 cara antara lain. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi menggunakan simbol-simbol, misalnya bahasa isyarat atau gestur tubuh. Untuk mempermudah komunikasi antar individu ataupun kelompok dibutuhkan media komunikasi yang tepat, agar komunikasi lancar dan sesuai harapan komunikator dan komunikan. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang dipakai untuk penyampaian pesan yang berasal dari komunikator kepada khalayak. Media komunikasi dapat berupa media visual, audio, audiovisual, tulis, gambar, lisan langsung dan tak langsung. Scott dan Mitchell 1976 menyatakan beberapa fungsi komunikasi antara lain. 1. Kendali, yaitu komunikator mengendalikan perilaku komunikan. 2.
Informasi, yaitu dalam komunikasi terjadi peralihan informasi. 3. Motivasi, yaitu komunikator dapat memotivasi komunikan, demikian sebaliknya. 4. Emosi, yaitu sebagai sarana mengekspresikan emosi. Ada 5 unsur dalam proses komunikasi, antara lain, 1. Adanya pengirim berita, 2. Penerima berita, 3. Adanya berita yang dikirim, 4. Media pengirim berita, 5. Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jenis komunikasi antara lain. 1. Komunikasi searah, yaitu komunikasi yang datang hanya dari satu pihak saja, pihak yang lain hanya sebagai penerima. 2. Komunikasi dua arah, yaitu penerima dapat berubah fungsi menjadi pengirim berita dan sebaliknya. Struktur komunikasi antara lain. 1. Jenis bintang, yaitu ada satu atau beberapa orang yang menjadi pusat komunikasi dan setiap individu yang mau berhubungan dengan individu yang lain harus melalui bintang itu terlebih dahulu. 2. Jenis hubungan langsung, yaitu setiap individu dapat berbicara dengan individu yang lain secara langsung saat yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak berjalan baik dapat menyebabkan kesalahpahaman bahkan perselisihan ataupun konflik berkepanjangan. Penyebab kesalahan dalam komunikasi, antara lain, 1. Terbatasnya perbendaharaan kata atau simbol. 2. Terbatasnya daya ingat. 3. Gangguan pada media komunikasi. 4. Pengucapan kurang jelas. 5. Bahasa yang digunakan sulit dipahami. 6. Nada dan volume tidak tepat. 3. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Sosialisasi diartikan juga sebuah proses bagi manusia untuk mulai memperoleh kemampuan yang dibutuhkan, sehingga dapat berperan dalam bagian dari anggota masyarakat. Dan juga pengalaman sebagai salah satu proses belajar yang sangat berpengaruh. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi adalah proses yang sangat penting dan akan terus terjadi hingga akhir hayat. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari berbagai hal seperti norma dan nilai sosial, serta bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang termasuk menentukan tanggapan dan reaksi seseorang. Sosialisasi juga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial, sebab di dalamnya mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Lingkungan sosial, ekonomi, budaya, pengalaman serta kepribadian ikut menentukan sosialisasi. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial sejak lahir hingga akhir hayatnya. Pengembangan nilai budaya yang tertanam dalam diri seseorang diimplementasikan dalam tingkah laku sehari-hari atau enkulturasi. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi terbagi atas. 1. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat dalam keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun. 2. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Adapun tujuan sosialisasi antara lain, 1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. 3. Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. 4. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dalam sosialisasi terdapat 3 tahapan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan atau preparatory stage, ialah tahap pemahaman terhadap diri sendiri di mana anak sudah mulai melakukan tindakan meniru meskipun belum sempurna. 2. Tahap meniru atau play stage adalah tahap anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara lebih sempurna. Anak sudah menyadari keberadaan diri dan orang-orang terdekatnya, serta mampu memahami suatu peran. 3. Tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat serta mulai menyadari peraturan yang berlaku. 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalis author, yaitu pada tahap keempat ini anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan bermasyarakat dengan jelas dan anak juga mampu memahami perannya dalam masyarakat. Sosialisasi dalam masyarakat dilakukan melalui beberapa media. 1. Keluarga, yaitu kelompok primer yang memiliki intensitas tertinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga, bertujuan untuk membentuk ciri khas kepribadian anak. 2.
sekolah atau lembaga pendidikan. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki cakupan lebih luas, dan bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang lebih tinggi dan mutlak serta berorientasi mempersiapkan peran peserta didik kemudian. 3. Kelompok sepermainan, atau peer group. Proses sosialisasi melalui kelompok sepermainan ini dilakukan antar teman baik oleh teman sebaya maupun tidak. Hubungan sosialisasi yang terjalin dalam kelompok sepermainan ini bersifat ekualitas atau sederajat. 4. Lingkungan kerja. Sosialisasi melalui lingkungan kerja bertujuan untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Proses sosialisasi ini dilakukan berdasarkan tuntutan sistem serta intensitas sosialisasi tertinggi yang dilakukan antar kolega. 5. Media massa. Penyampaian pesan dalam sosialisasi melalui media massa lebih bersifat umum, sebab selalu mengikuti segala bentuk perkembangan dan perubahan sosial dan memiliki peran penting dalam penyampaian nilai dan norma untuk menghadapi masyarakat. 4. Institusi sosial, yaitu sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan setiap daerah, yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Proses institusionalisasi atau pelembagaan dalam masyarakat terjadi bila suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma nilai-nilai dan peranan tertentu dianggap penting bagi kelangsungan hidupnya, sehingga para anggotanya diminta untuk mematuhinya. Proses ini telah terjadi di mana-mana dan terumuskan dalam masyarakat. Proses-proses di atas bila sepanjang mengenai soal-soal kebutuhan penting dan sepanjang melahirkan sistem yang stabil dan universal dinamakan lembaga. Lembaga sosial diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam bermasyarakat. Norma dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat diubah dan dipertahankan tergantung pada kebutuhan. Lembaga sosial yang ada dan terbentuk di masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul di masyarakat. 2. Lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. 3. Lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial. Proses pertumbuhan institusionalisasi meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa ada kalangan yang menolak. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh anggota masyarakat. 3. Norma tersebut harus mempunyai sanksi. 5. Dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan sebuah kajian dalam rabah sosiologi yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dinamika sosial diartikan bahwa manusia dan masyarakat akan selalu berkembang dan berubah. Menurut Surjono Sukanto 2006, perubahan akan selalu ada dalam setiap kelompok sosial. Ada yang mengalami perubahan secara cepat maupun lambat. Karena itu dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat, yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Terjadinya dinamika kelompok sosial memiliki tujuan dalam sebuah lingkungan masyarakat sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. 2. Muncul rasa solidaritas antar anggota kelompok, sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. 3. Tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. 4. Muncul itikat baik di antara sesama anggota kelompok. 5. Produktivitas anggota kelompok menjadi meningkat. 6. Dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. 7. Dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Aspek-aspek dinamika sosial. Tidak dapat dipungkiri jika dinamika yang ada di sosial dipengaruhi oleh banyak faktor. Sementara jika ditinjau dari segi aspek dinamika sosial, dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Sistem sosial. Aspek ini adalah aspek paling penting di mana di dalam sistem sosial itu sendiri digolongkan berdasarkan pada pengelompokan berdasarkan umur, pendapatan, dan masih banyak lagi. 2. Pola umum. Aspek yang kedua adalah pola umum. Pola umum adalah segala bentuk perubahan paling umum terjadi dan dialami oleh masyarakat. Misalnya, terjadinya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah kota setiap tahun atau kurun waktu tertentu. 3. Kejelasan tingkat perhitungan. Aspek ini menjadi aspek yang wajib ada. Segala hal yang terjadi dalam dinamika sosial dapat dihitung secara jelas.
Perhitungan yang diperoleh berdasarkan data, jika dikumpulkan dapat digunakan untuk membuat prediksi. 4. Tingkat keseimbangan. Dinamika sosial butuh yang namanya keseimbangan. Sebagai contoh, di Pulau Jawa jumlah penduduk terlalu tinggi, maka perlu dilakukan perpindahan penduduk dari padat penduduk ke Pulau Sumatera atau Kalimantan atau kemanapun itu. Dalam praktiknya di lingkungan masyarakat, dinamika yang ada dalam kelompok sosial muncul dalam dua jenis, yaitu 1. Dinamika kecil adalah dinamika yang terjadi karena adanya perubahan baik kecil yang ada di masyarakat dan berpengaruh pada suatu kelompok. 2. Dinamika besar adalah dinamika yang terjadi dalam kelompok sosial karena adanya perubahan progres atau kemajuan, ataupun perubahan regres atau mundur, akibat proses mobilitas sosial yang terjadi. Terkait dinamika sosial, objek pembahasannya meliputi 1. Pengendalian sosial atau social control adalah proses atau cara pengawasan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar patuh. Dalam pengendalian sosial, struktur sosial memiliki alat-alat pengendalian yang berupa nilai-nilai dan norma yang dilengkapi dengan unsur kelembagaannya. 2. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial atau role expectation, ialah perilaku sejumlah besar orang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga muncul reaksi tertentu seperti cemoohan, gunjingan, dan hukuman. 3. Mobilitas sosial atau social mobility, ialah peristiwa sosial di mana individu atau kelompok bergerak atau pindah dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya, yaitu mengarah pada gerak sosial, baik lapisan bawah ke atas dan sebaliknya. 4. Perubahan sosial atau social change, ialah pergeseran nilai-nilai dan norma-norma sosial kekuasaan dan wewenang susunan lembaga kemasyarakatan, pola-pola, perilaku, organisasi, pelapisan sosial, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan sosial dapat mengarah pada pergeseran pola-pola kehidupan yang tradisional ke arah modern, namun ada juga yang justru bergeser dari pola-pola peradaban yang maju ke pola-pola tradisional, atau bahkan mengalami kehancuran. Dinamika sosial menghasilkan perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Perubahan ini merupakan akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan politik dan ekonomi pada suatu masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengembangkan industrialisasi dan menghasilkan dinamika sosial berupa urbanisasi. Dampak positif yang ditimbulkan adalah penyerapan tenaga kerja dari pedesaan untuk mengembangkan perkotaan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah munculnya masalah-masalah sosial akibat disorganisasi dan perilaku menyimpang. Sekian dan terima kasih.